pagi adik-adik. Selamat pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Syukurlah kalau kalian baik. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, salah satu pimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelum itu di sini Ibu akan absen terlebih dahulu. Aldo, Hadir Bu. Gradiana, Hadir Ibu. Yenerio. Alpa. Ada yang tahu dia kemana? Tidak tahu Ibu. Tadi malam dia via PRT Bu. Nanti salam dia ya Aldo. Ya Ibu. Baik, materi kita pada hari ini yaitu mengenai virus. Ada yang tahu apa itu virus? Kami tahu corona sih Bu. Ya, itu juga termasuk. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian, ciri dan juga fungsi dari virus. Yang kedua, agar kalian dapat menjelaskan struktur dari virus. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan jenis dan cara pengobatan dari virus. Baik, yang pertama, pengertian, ciri dan juga fungsi dari virus. Pengertian virus yaitu partikel kecil yang dapat menyebabkan penyakit pada makhluk hidup termasuk manusia, hewan dan juga tumbuhan. Ciri-ciri virus yaitu memiliki ukuran yang sangat kecil yaitu sekitar 20 sampai 400 nanometer. Yang kedua, tidak dapat dilihat dengan mikroskop cahaya karena virus berukuran sangat kecil jadi hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Yang ketiga, virus hanya dapat bereproduksi di dalam sel hidup atau pada organisme yang lain. Yang keempat, virus tidak memiliki struktur sel yang lengkap. Yang kelima, virus mengandung asam nukleat yaitu berupa DNA atau RNA saja. Yang berikut yaitu fungsi dari virus. Yang pertama, virus dapat menyebabkan penyakit pada makhluk hidup. Yang kedua, dapat mengganggu proses biologi sel hidup. Dan yang terakhir, virus menggunakan sel hidup sebagai inang untuk bereproduksi. Baik, yang berikut yaitu struktur dari virus. Terdiri dari asam nukleat atau genom, yaitu DNA atau RNA. Mengandung informasi genetik virus berupa kapsid atau protein pelindung. Jenis virus, ada beberapa jenis virus, yaitu yang pertama virus DNA. Contohnya yaitu virus herpes yang menyebabkan penyakit herpes seperti herpes simplex dan herpes zoster. Yang kedua yaitu virus pox yang menyebabkan penyakit cacar, yaitu cacar air dan cacar udara. Yang ketiga, virus adenovirus yang menyebabkan penyakit pernapasan seperti pilek dan bronkitis. Itu merupakan contoh dari virus DNA. Yang berikutnya itu virus RNA. Itu yang pertama virus influenza menyebabkan penyakit influenza seperti flu. Yang kedua virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS. Dan yang ketiga yaitu virus corona yang menyebabkan COVID-19. Yang berikut kita masuk pada siklus hidup dari virus. Siklus hidup dari virus terdiri dari 4 tahap dan terbagi menjadi 2 siklus, yaitu siklus yang pertama siklus litik dan juga yang kedua siklus lisogeni. Perbedaan dari kedua siklus ini terletak pada tahap 3, di mana pada siklus litik tahap 3 yaitu virus mereplikasi dan mensintesis sel membuat komponen virus yang baru, sementara pada siklus lisogeni pada tahap 3 DNA faga disisipkan pada kromosom sel bakteri. Pada tahap pertama itu terjadi tahap pelekatan, yaitu virus melekat pada organisme yang akan disintesisnya. Itu
Itu kedua siklus tersebut sama pada tahap pertama, kedua tahap penetrasi juga sama, perbedaannya hanya terletak pada tahap ketiga. Pada siklus isogenik, tahap replikasi itu terjadi pada tahap keempat, di mana kromosom yang telah tersisipi profaga mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Sementara pada siklus litik pada tahap keempat yaitu terjadi pematangan yang diikuti tahap pelepasan terbentuknya partikel virus yang baru. Yang berikut yaitu cara mencegah dan mengobati infeksi virus, yaitu yang pertama dapat dengan mencuci tangan secara rutin. Yang kedua, hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Yang ketiga, menggunakan masker ketika sakit. Yang keempat, jangan berbagi barang pribadi. Yang kelima, mengonsumsi makanan sehat dengan jumlah buah dan sayuran yang cukup. Dan yang terakhir, mendapatkan vaksinasi yang direkomendasi dokter untuk infeksi virus seperti cacar air, herpes zoster, influenza, HPV, hepatitis B, hepatitis A, dan campak. Baik, materi kita untuk hari ini sekian sampai di sini. Untuk minggu depan kalian dapat mengerjakan tugas berupa gambar dari struktur virus, sehingga minggu depan kalian dapat mempresentasikannya di depan dengan baik. Mohon dikerjakan dengan baik ya adik-adik. Ya Ibu. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, salah satu pimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan hari ini sekian. Selamat pagi adik-adik. Pagi Ibu.